Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita jumpa lagi di dalam renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Dan hari ini Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Sungguh agung kasih Tuhan yang hadir menolong kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu marilah bersama-sama menghadap Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Jika kami ada di hadapan-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu, dan kami sebagai anak-anak-Mu bersyukur. Terima kasih untuk karya-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar kami dapat membaca dengan baik, merenungkan, dan juga kami boleh mengambil hikmat dari firman-Mu. Semuanya kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Hanya dalam bimbingan dan kasih-Mu kami akan memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca kitab Yakobus pada pasalnya yang keempat, pada ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kami memegahkan diri dalam congkak-Mu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian saudara-saudara bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Haleluya. Saudara-saudara, semoga kita semua dalam keadaan baik. Dan kesempatan ini kita bersama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu hadirkan Tuhan dalam perencanaan-Mu. Hadirkan Tuhan dalam perencanaan-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, kalau ada seseorang yang rindu ingin menjalani sebuah rumah tangga, maka tentu dia mulai merancang dengan baik. Tentu dia berusaha mempersiapkan diri supaya semua yang ia buat akan berjalan dengan baik. Menyampaikan pada orang tua, lalu kemudian merancang masa-masa pelamaran, pertunangan, lalu kemudian merancang waktu-waktu pemberkatan nikah, resepsi, mempersiapkan diri, mempersiapkan pakaian pengantin, undangan, dan sebagainya. Banyak hal yang mesti dirancang, dipikirkan dengan baik. Dengan satu tujuan bahwa ketika semua dirancang dengan baik, ketika semua diatur dengan baik, maka akan berjalan dengan indah. Nah, persoalannya adalah kadangkala apa yang kita rancang, apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan, kadangkala kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana itu. Akhirnya hasilnya apa saudara-saudara? Kadang mengecewakan kita, membuat kita tidak berdaya, membuat kita kecewa. Nah, karena itu bagian firman Tuhan ini kita diajak bersama-sama oleh Yakobus untuk melihat bagaimana kita harus menghadapi hidup ini, menghadirkan Tuhan dalam semua perencanaan hidup kita. Yakobus ini, saudara-saudara, adalah surat Yakobus ini ditujukan untuk orang-orang yang ada di pengungsian. Hidup mereka tidak nyaman, mereka ada dalam penderitaan.
Nah, Yakobus hadir untuk menyampaikan isi surat, memberi kekuatan, memberi penghiburan agar mereka tetap teguh dan kokoh. Yang menarik dalam bagian firman Tuhan ini adalah ketika mereka berbicara tentang bagaimana merancang kehidupan yang akan dihadapi. Ternyata di sini dikatakan bahwa ada sebagian dari mereka adalah para pedagang, mereka yang berbisnis. Dan karena mereka adalah orang-orang yang sudah sukses, ini berbeda dengan para petani ya, yang kadang-kala berjuang berat. Pebisnis yang sukses, pebisnis yang berhasil, akhirnya mereka begitu mengandalkan diri. Akhirnya mereka begitu memperlihatkan kekuatan dirinya. Akhirnya mereka begitu memperlihatkan bahwa semua yang mereka rencanakan pastilah berjalan dengan pasti. A betul, B betul. Nah, disinilah Yakobus mau mengingatkan tidak demikian. Tetapi Yakobus katakan di sini bahwa harusnya ketika kita merencanakan sesuatu, harusnya kita melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita berada dalam kendali Tuhan. Hidup kita berada dalam otoritas Tuhan. Jangan sampai kita merencanakan hari ini A, lalu kemudian apa yang terjadi besok berbeda. Nah, karena itu di sini dikatakan ingat, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita hanya sesaat. Hidup kita hanya sebentar. Bisa kita lihat saudara-saudara, ada orang yang hari ini kelihatan sehat, tiba-tiba besok sudah tidak ada lagi. Macam-macam lah yang kita saksikan. Nah, kita diajak bersama-sama untuk memahami saudara-saudara bagian firman ini bahwa hidup kita adalah hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Nah, kalau hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, makanya apa yang harus kita buat? Arahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Di sini menarik sekali bahwa harusnya kita berkata begini, jika Tuhan menghendaki, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Jika Tuhan menghendaki, besok saya akan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Jika Tuhan menghendaki, besok saya akan bertemu dengan rekan bisnis saya, menyelesaikan persoalan dengan baik. Jika Tuhan menghendaki, saya akan mengerjakan PR, saya akan mengerjakan usaha-usaha saya dalam kendali Tuhan. Mestinya kita berkata begitu. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, hikmat kita. Tidak, saudara. Betul kita miliki semuanya itu, tapi kita mohon bahwa jika Tuhan memberikan semuanya, maka saya akan mengerjakannya, melakukan ini itu sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, ingat juga di sini dikatakan bahwa kalau kita tahu itu baik, maka kerjakanlah itu. Jangan sampai kita tahu itu baik dan kita tidak mengerjakan, di sini dikatakan itu dosa. Lalu jangan lakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hadirkan Tuhan dalam seluruh perencanaanmu. Apapun yang engkau akan kerjakan, hadirkanlah Tuhan. Mau belajar, hadirkanlah Tuhan. Mau bekerja, hadirkan Tuhan. Mau membuat sebuah karya yang besar, hadirkan Tuhan. Ketika kita hadirkan Tuhan, maka kita akan berjalan dalam rancangan Tuhan. Kalaupun apa yang kita hadirkan itu saudara-saudara, apa yang kita rindukan tidak berjalan demikian, tentu kita tidak akan kecewa karena kita sudah melibatkan Tuhan. Pasti kita akan katakan begini, ada maksud Tuhan di balik semua kegagalan. Ada maksud Tuhan di balik semua yang belum kita peroleh dalam hidup kita. Karena ingat, Tuhan merancang yang baik dalam hidup kita, Tuhan menginginkan yang baik. Karena itu, lakukanlah yang benar. Apapun kesulitanmu, bawa semua dalam Tuhan. Apapun kebahagiaanmu, bawa semua dalam rancangan Tuhan. Maka hidupmu akan terus dipantau, dibimbing, dan diberkati oleh Tuhan. Semoga firman ini menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 417. Serahkan pada Tuhan seluruh hidupmu. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu.
Mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami, dalam setiap rencana-rencana yang kami akan kerjakan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri, tetapi menolong dan mengasihi kami, sehingga kami berjalan dalam kemurahan-Mu. Tuhan, berkati kami semua, baik jemaat-Mu yang terus menyaksikan renungan malam ini, biarlah semua kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada akan terus menikmati anugerah kasih Tuhan. Engkau berkati mereka untuk teguh dalam hidup ini. Untuk setiap anak-anak-Mu yang menuntut ilmu, Tuhan berkati agar mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang. Untuk setiap anak-anak-Mu yang bekerja, Tuhan tolong agar bekerja dengan jujur dan benar. Untuk setiap kehidupan jemaat-Mu, Engkau hadir memberikan sukacita dan damai. Bagi yang sakit sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul dengan banyak masalah hidup Tuhan beri jalan keluar. Kasihi semua jemaat-Mu, lindungi. Semoga kami tetap satu untuk bertumbuh dalam iman yang kokoh di dalam Kristus. Berkati majelis yang terus melayani, berkati tim multimedia yang terus mengarahkan dan menyiarkan siaran renungan malam agar mereka tetap kuat melakukan semua dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami, tolong pemerintah kami, berkati agar tetap memerintah dengan bijaksana. Banyak persoalan ekonomi, kesehatan dan sebagainya, tapi kami percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan pemerintah kami. Engkau juga berkati Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bertugas sebagai tenaga medis yang membantu saudara-saudara kami terpapar COVID-19. Kuatkan mereka untuk melayani dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa. Jagalah kami malam ini, lindungi kami, dan biarlah Engkau membangunkan kami besok dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk terus menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu. Ini doa kami membawanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih, kita boleh menyaksikan renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita dalam hidup kita. Saudara-saudara diberkati dengan firman ini. Tuhan menolong kita. Salam sehat.